Kasus penipuan tanah kafling yang sudah terjadi pada tahun 2022 di Cinangka, Kabupaten Serang masih berlanjut. Pada Kamis pagi 4 Juli 2024, korban yang berjumlah 72 orang didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Banten. Kedatangan mereka ingin menanyakan kelanjutan dari kasus yang dialami mereka, mengingat kasus ini sudah berlangsung dari tahun 2022. Kuasa hukum korban Yasmar mengatakan kedatangan dirinya dan para korban ke Polda Banten untuk menanyakan kelanjutan kasus penipuan dan penggelapan tanah kafling yang menimpa kliennya. Yasmar menyebut pihaknya dan para korban sudah pernah melakukan mediasi terhadap para pelaku, namun tidak ada kejelasan dari pihak pelaku. Untuk itulah para pelaku yang berjumlah 72 orang melaporkan kasus penipuan pembelian tanah kafling di Cinangka, Kabupaten Serang. Para korban meminta kepada kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan mengembalikan dana yang sudah diberikan para korban kepada pelaku. Terkait saya selaku kuasa hukum, yang saya dampingi itu 72 orang yang menerima kuasa ya. Dan itu lebih kurang 60% sudah lunas di awal. Ada sebagian lagi yang belum lunas, tapi mereka dengan dasar yang sudah lunas saja belum mendapat tanah dari yang mereka beli lunas, sehingga yang tidak lunas akhirnya menunggu sampai sekarang. Saya mewakili dari 72 buyer korban penipuan Pak Ai Muzaini, yang mana kami membeli tanah fiktif di Anyer, Cinangka. Kami mendesak dari Polda Banten jajarannya untuk segera menangkap Ai Muzaini untuk segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menanggapi kedatangan para korban dan kuasa hukum dari kasus penipuan tanah yang terjadi di Cinangka, Kabupaten Serang, Kanit 2 Subdit 2 Harda Bangtah Polda Banten Tatang Sudarjo menyampaikan para korban melaporkan terjadinya kasus penipuan di mana mereka membeli tanah kafling yang ada di Cinangka, Kabupaten Serang. Namun setelah dicek keberadaan tanahnya tidak ada alias fiktif. Kasus ini pelapor ini mengkredit tanah ya, kaplingan, yang mana kaplingan udah ada seat plan-nya, tapi tidak ada setelah mereka lunas. Jadi kaplingan bukan tidak ada, jadi tidak jelas. Kemudian surat-surat yang mana mau diselesaikan sama si tersangka ini tidak kunjung diberikan, itu aja. Saat ini pelaku yang bernama Ai Muzaini bin Engkos Kosasi selaku pimpinan Yayasan Istana Mulia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buronan oleh Polres Cilegon. Sedangkan Polda Banten masih menyelidiki kasus penipuan dan penggelapan tanah kafling tersebut. Erina Faiha, Muhlis Rifaldi, Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.